Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini berkumpul untuk mengenalkan bagaimana sih budaya positif yang ada di sekolah-sekolah kita. Kami dari CBP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran untuk UPT SD Jembatan coba untuk mempresentasikan apa yang kita tahu tentang budaya positif dan yang harus dilakukan di UPT di SD Jembatan itu. Budaya positif seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus mengenal dulu bapak kita, apa mbah kita ya, bukan bapak aja, mbah ini. Mengenal pemikiran Hajar Dewantara. Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik hanya menuntut bukan menuntut, dan pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai pendidik adalah berpusat pada murid, bukan seperti dulu. Apa yang kita mau, murid harus menurut. Itu enggak. Itu namanya sistemnya penghukum. Kan kalau zaman dulu kita ini sebenarnya punya kamu harus seperti ini. Begitu. Kalau sekarang tidak. Kita hanya menurut apa sih minatnya mereka itu, kemauannya, menuntut, mengajak atau mendorong, mendukung, bukan sebagai penghukum. Kalau dulu kita sebagai penghukum, apa yang kita mau anak dia ya suruh dia. Lanjut. Nah, alur pembelajaran, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, ini bermain apa ini? Melakukan kegiatan sekolah buka Anda. Nah, A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi, mengepalkan tangan adalah satu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Dibicarakan namanya membayangkan, kan gitu, membayangkan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, tekan di sebelahnya lah ya. Tekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda. Nah, ini bagaimana kita menyimpan. Karena teman kita berusaha untuk melihat apa sih isinya, gitu. Mau merayu, mau menggoda, atau mau memaksa, terserah. Yang penting bagaimana teman Anda itu bisa membuka. Berarti kalau teman karena Anda tidak bisa membuka, berarti Anda sangat hebat untuk menyimpannya, gitu. Tidak terpengaruh oleh godaan, gitu. Tidak menyerah, pantang menyerah, gitu. Tergantung kalian mengendalikan. Mampukah mengendalikan apa yang kita punya atau punya kita diserahkan? Nah, kan terlalu, tapi pasrah ya kan? Tidak ada perjuangan. Intinya di sini adalah memperjuangkan apa yang kita punya. Gitu. Paham ya? Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Mungkin coba ilusi. Ilusi itu apa sih? Ilusi gambaran, Khayalan, atau yang belum tercapai yang ingin kita capai itu ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, dengan kita membayangkan murid kita dikontrol seperti apa? Membayangkan, oh murid saya ini nakal banget, selalu lari-lari disuruh belajar. Nah, kontrol kita apa? Apakah disuruh lari ke lapangan? Otomatis kita akan menenangkan murid itu untuk duduk pada tempat. Itu cara ilusi.
Kalau soal kenyataannya kita yang belum tahu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini seperti apa contohnya? Umpamanya siswa datang terlambat, kita panggilkan ya itu ya. Itu nanti masuk ke restitusi ya berarti ya. Ini soal gambaran ini aja. Contoh simple terlambat. Ya kita tanya aja, kenapa sih dia terlambat? Banyak. Ya kenapa terlambat? Mungkin kesiangan mainan HP. Ada air, mandi. Ada musim kemarau. Ada alasan mereka itu realistis. Iya. Boleh untuk jaka nanti yang mau menerangkan nanti kita arahkan lagi, kasih pertanyaan lagi yang menjurus mereka bersalah melakukan hal itu. Nanti kalau melakukan lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini seperti apa? Ilusinya penguatan positif. Jangan sampai terlambat. Besok udah terlambat lagi ya seperti itu. Kan enggak mungkin. Penguatan itu adalah membuat mereka ini apa ya? Tetapkan semangat otomatis bahwa pentingnya disiplin gitu kalau tidak terlambat disiplin. Jadi, coba besok jangan terlalu lama lagi ya. Itu bisa penguatan juga. Atau jangan terlalu nemen main HP gitu. Itu bisa. Jadi kalau yang lain kan keterangannya beda-beda, tinggal kita mengarahkannya kemana. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa ini. Ini yang kuat yang menang gitu kan. Hukum riba itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo, gimana baik? Bisa, tapi memaksanya itu kan orang dewasa itu. Apakah selalu menamakan bahwa yang dewasa itu selalu menang? Ini yang agak gimana ya? Tak ruwet ini. Beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Apa? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif seperti positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Suasana positif. Lanjut. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin kembali lagi. Nah, mungkin di sini masih bertanya-tanya loh. Apa sih budaya positif itu? Ya. Ini aja. Budaya positif ini berpikir dalam hal ini. Apa sih budaya positif itu? Kok sampai budaya positif? Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sering dilakukan. Yang belum sering dilakukan bukan budaya, masih kegiatan positif. Kalau budaya positif, rupanya kita menanamkan 5S. Dan sekarang 7S ada. Tahu yang keduanya belum tahu? Yang 5S saja ya. Yang 5S itu budaya positif kan rupanya senyum. Nah ini budaya positifnya, kalau kita sudah kebiasaan menanamkan senyuman, sopan dan sebagainya, itu namanya budaya positif. Yang sering berulang-ulang dilakukan atau paten, kalau bahasanya kayaknya pakem lah gitu ya. Konsisten, itu namanya berarti budaya positif. Kalau yang masih bisa berubah itu bukan budaya positif, masih kegiatan yang positif. Itu bedanya. Kenapa sih dikatakan budaya positif? Karena kebiasaannya selalu berulang terus. Makanya tadi tidak sering datang terlambat. Itu budaya positif. Dia nggak pernah terlambat. Muridnya juga itu budaya namanya disiplin dan itu.
Jadi ada gambaran budaya positif itu masih ada yang bingung. Intinya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan atau konsisten dilakukan. Itu ya budaya positif. Bisa dicontohkan mungkin Pak dari sekolah sini. Ya, jadi tadi yang kelima S tadi kita Kita kan? Pak, kita jelaskan maksudnya. Ya boleh bisa. Biasanya berdoa sebelum nanti kita Ulang. apa aja? Itu budaya positif religius. Nah, setiap religius itu bisa kita berdoa sebelum belajar atau menerapkan yang apa sih yang pertama itu sering membaca ayat-ayat pendek. Kalau sering dilakukan setiap pagi itu bisa. Nah itu namanya budaya positif religius. Itu dalam menyangkut ketuhanan yang Maha Esa itu bisa. Itu bagus, sering dilakukan ya oke lah. Lanjut. Apakah makna disiplin? Ini tidak paham lah disiplin itu apa. Ada. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, apa ini? Satu, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Nah, apa sih maksudnya ini? Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi posisi pendidik dan murid peserta didik kita sejujurnya adalah sebagai teman. Teman tapi kan dalam tanda kutip ya, karena kita masih dalam partai ini. Kita memposisikan kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, pasti nanti murid juga bisa curhat ke kita. Jadi tahu adalah apa yang kita, bukan yang kita sebagai pengadu ya. Kamu salah. Ya, kita pasti kalau pendekatan adalah sebagai teman. Contohnya kita sebagai rekan, ada teman curhat dengan. Hanya bedanya kalau kita sama kita rekan, kalau kita sama peserta didik itu. Posisinya adalah sebagai teman. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Konsekuensi atau ini bisa jenisnya apa ya? Hukuman lah gitu, maksudnya akibat atau resiko. Kalau kamu melanggar peraturan berarti kena hukuman, disiplin. Konsekuensinya berarti kalau dia umpamanya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah tidak naik kelas umpamanya begitu. Bisa jadi. Atau terlambat tidak akan mengikuti selama masa ulangan berlangsung. Ini konsekuensinya. Mereka ini. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Berarti ini membuat moodnya sadar bahwasanya seperti yang tadi dia datang terlambat. Jadi untuk yang kedepannya kita sadarkan jangan sampai datang terlambat lagi. Apa kita WA orang tuanya terus, anaknya jangan suruh bangkong ya kan? Atau jangan suruh bangunnya siang-siang. Gunakan alarm. Lanjut. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sangatlah banyak. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau profil pelajar Pancasila ini kan ya terlalu apa ya, sempurna lah ya. Jadinya tak mungkin lah
langsung semuanya ini kita laksanakan. Tapi beberapa ini ada kendala yang perlu bertahap. Setiap sekolah beda karakter, apalagi dengan murid yang banyak, sangatlah bervariasi. Kita menanggulanginya gimana? Kan masih perlu proses belajar. Nanti nilai kebajikannya akan muncul sendiri ketika kita menghadapi murid yang super. Motivasi perilaku. Nah, ini kalau motivasi sudah tidak apa ya, bahasanya tidak terlalu apa sih? Motivasi itu kita kenal lah. Apa itu motivasi itu? Dorongan. Didorong apa gimana? Didorong nanti malah jatuh ke depan. Ini yang ini dorongan apa dukungan ya? Ya nggak tahu ya apa ya? Apa yang bakal dorongan dan dukungan itu? Beda gimana itu? Nah ini kalau motivasi masih yang mana ini? Enggak, kalau motivasi masuk kemana? Motivasi masuk mendorong apa masih ini? Bisa mendukung juga sih. Dukungan. Ya, semuanya sih benar, karena cuma tarafnya aja. Kalau kita motivasinya mendukung, kalau mendorong nanti persepsinya ya kita tadi. Ya, apalagi ada tuturi ada yang ini. Oke, 3 motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak itu? Pernyataan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan perilakunya seperti apa dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu pernyataannya bisa. Berarti mengusahakan murid itu untuk tidak datang terlambat atau mengikuti peraturan yang ada di kelasnya masing-masing. Gitu ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang susah. Reward ya, betul reward. Untuk mendapat imbalan. Imbalan itu tidak berupa benda loh. Kita bisa apresiasi. Pokoknya orang itu selalu disiplin ya. Kita kamu ini selalu berprestasi dengan kalimat-kalimat yang bagus atau dengan apa itu? Namanya ada duduk-duduk orangnya itu. Emosi ya, emosi ya. Emoji ya. Emoji. Duduk-duduk emoji itu bisa kita tempelkan. Namanya A. Kamu datanya rajin banget, sering apa tuh pikirnya tidak tahu telan ya. Oke. Yang sering nggak pernah ngerjakan PR, gambarnya remuk. Enggak gitu. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini gimana bacanya? Ya, berarti kan ketika kita sudah meyakini adanya beberapa keyakinan Tuhan, di situ dia percaya, dia harus mengikuti apa yang diaturkan itu. Pokoknya harus datang tepat waktu pada pukul 3:07.00. Percaya bahwa itu harus dilakukan. Dia menghargai, dia datanya sebelum datang jam 7. Tapi mereka harus sadar sendiri, bukan kita yang menyadarkan. Oke, yuk. Untuk menghindari, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah?
Apa yang ketiga tadi? Kembali lagi yang ketiga. Nah ini, yang mana yang di kelas kalian? Yang jelas menghindari ketidaknyamanan teman-teman. Sebenarnya yang nomor 2 ini aku udah sekali. Iya, sangat mudah ya. Nomor 1 ya. Tapi yang sering diterapkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya betul. Karena ini riskan sekali karena anak-anak itu takut dengan ancaman. Kalau zaman dulu, kalau di MTS sama guru, Kalau zaman dulu itu mah gurunya langsung samrotan panjang. nggak masalah. Karena itu tidak boleh, tak. Jadi di sekolah kita ini masih untuk yang nomor 1 ya, untuk ketidaknyamanan atau hubungan. Anak-anaknya masih takut dengan gurunya. Berarti PR kita adalah sebagai guru adalah belum menjadi seorang fasilitator, masih dalam proses pengajaran. Mengadili siswa itu salah ya, kamu salah. Bukannya bagaimana kita membuat mereka sadar. Itu PR. Jadi PR kita masih nomor 1 itu belum terlaksana. Karena Direksi Hajar Dewantara tidak mengajarkan seperti itu. Kembalikan kepada kodratnya seorang anak. Berarti nomor 2 dong ya, yang Nomor 2 ini kan sering kita lakukan sebenarnya dengan tanpa sadar gitu loh. Banyak gurunya, ayo maju, oh ya, oke, tuh. Ya, tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang nomor 2 sebenarnya. Kita nggak sadar gitu. Bagus, kebanyakan gitu. Itu buat pengertian. Nah, yang nomor 3 ini yang mereka inginkan kita mengajarkan murid itu untuk bedakan tahu siapa sih? Kamu ini mau jadi apa? Minatnya mereka. Saya jadi pak polisi. Saya ingin menjadi penari balet, umpamanya begitu. Dan mengarahkan ini yang sangat susah nih untuk menghargai dirinya. Karena pokoknya aku maunya seperti ini, ya kita seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sudahkah Anda membentuk keyakinan di kelas? kesepakatan kelas gitu ya? Iya, kesepakatan. Kesepakatan itu levelnya masih di sini. Kalau sekarang keyakinan di atasnya kesepakatan. Berarti bahasanya keyakinan ya? Keyakinan kelas. Kalau ternyata bedanya keyakinan dan tadi kesepakatan itu, kalau kesepakatan belum ditetapkan di BPR. Kalau keyakinan belum ditetapkan. Berarti udah tinggi dong. Iya, keyakinan itu sudah harus dilakukan. Keyakinan itu harus dilakukan dan ditaati oleh seorang murid. Nah ini nanti di sini terbentuklah kontrol diri. Seorang pendidik harus mengontrol muridnya. Ketika muridnya itu melanggar apa yang kita atur, itu harus ditegaskan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa tidak peraturan kelas, tapi malah keyakinan kelas? Ya benar, gurunya yang menentukan. Itu tadi guru sebagai pengadil. Aturan saya, kamu harus datang jam sekian. Dan jawab ke guru yang muridnya. Gak mau pasti diam. Setiap ada tugas harus diselesaikan tepat waktu. Itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, nah ini kita mulai dari kisah berikutnya ya. Nah, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan
kelas ini lebih mengarahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang tadi kesepakatan kelas itu, ibu gimana bu cara membuat kesepakatan kelasnya itu dengan muridnya? Ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Untuk yang lain? Maunya gimana? Sama saja. Sama Pak. Kalau pembuatan ini kan biasanya ditawarkan kepada murid. Kita tawarkan anak-anak, kita mau buat kesepakatannya seperti apa kelas ini. Kan menawarkan. Nanti muridnya menjawab, tidak boleh datang terlambat bu, tulis. Ya. Nanti apalagi pakai bajunya seragam, boleh tulis. Bukan kita yang membuat kesepakatan, tapi anak-anak itu yang mengutarakan pendapatnya mereka. Dia itu mau seperti apa gitu. Kelas 1 ya kan jarang kan. Kalau kelas 1 masih 1, 2 itu keibuan ya. Masih oke ke ibunya. Tapi kalau kelas 3 sampai kelas 6 kayaknya sudah punya pendapat gitu. Kalau kelas 3 sudah. Ya kita sambil mengarahkannya itu yang penting A itu mengutarakan loh. Nanti dia akan tertanam di dirinya. Terus saya dulu pengennya ini loh. Ternyata saya melanggarnya, ya kasih konsekuensinya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kita. Ya, tadi yang kita tawarkan dulu, yang kita apa dulunya itu. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Ketika ada pendapatnya tadi, ya kita tadi tulis apa? Tidak terlambat, tidak boleh pakai baju warna-warni, gitu kan umpamanya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah sekelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Nah, ini contohnya seperti apa bu? Yang nomor 3 ini yang jurusan bahasa ini ada akar. Ya wilayah bahasa tadi. Bahasa dan sastra itu merangkai kata ini hanya pinter. Umpamanya tidak boleh datang terlambat. Kita ganti apa? Datang tepat waktu. Jangan dan tidak itu tak boleh ini dipakai dalam bahasa kita. Karena terlalu keras, kalau tidak jangan, itu tak boleh. Jadi yang tadi itu tidak datang terlambat, jadi kita ganti ya, datanglah tepat waktu atau datanglah pada pukul sekian apa. Jadi bahasa itu tak boleh keras, kita diperhalus dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah tadi yang kalian tulis banyak, itu dievaluasi atau dianalisis mana yang bahasa yang bagus, mana yang dipakai di kelas kalian. Karena setiap kelas ini berbeda sih pendapatnya. Kalian tinggal ikuti aja apa yang menurutnya dia. Karena di suatu kelas itu kan kalau itu ada rumah kelas masing-masing. Jadi setiap rumah itu punya keyakinan kelas yang berbeda. Peraturannya itu berbeda, harus sampai di lapangan itu berbeda. Tidak disamakan dalam kelas A, kelas B. Itu berbeda. Jangan kau samakan. Kelima, tinjau ulang yang kita bersama tadi ya. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat,
Maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warganya. Nah ini enak kalau ini pengesahan atau penetapan ini kan sudah nanti ketika sudah dibuat rupanya satu keyakinan kelas yang disepakati kelas apa ya disiplin, terus tanggung jawab apa tadi gotong royong atau mandiri. Nah ini setelah terjadi ini kita tempelkan di kelas. Nanti ketika murid itu melanggar baca kamu melanggar yang mana, harus sadar dia. Lain kali kalau itu diulangnya kembali. Nantinya gurunya enggak gemimil terus gitu. Kalau dia sudah meyakini kesepakatan itu dan kesepakatan yang mereka buat sendiri, dia tetapkan sendiri, kita yang mengesahkan di kelas itu, ya sudah buat aja bendera besar. Keyakinan kelas 1A. Ya udah tadi apa? Disiplin, datang terlambat atau mengerjakan tugas sesuai waktunya apa? Terserah. Yang penting keyakinannya itu apa di kelas. Bukan kita yang buat peraturannya, tapi mereka yang membuat keyakinannya. Karena kalau peraturan tidak bisa, karena nanti kita pakai pendukung lagi. Lanjut. Contoh lain keyakinan kelas. Hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi intinya contoh tadi yang kelas cuma 3 ya: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. 5. Kita membuat keyakinan dulu berarti ya. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Seperti yang kita bicarakan dulu tadi, ada keyakinan kelas. Kita akan membuat suatu contoh keyakinan kelas. Ini umpamanya saya sebagai pendidiknya tentunya dan ibu-ibu adalah muridnya. Saya akan membuat contoh keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di kelas kita ini. Tolong boleh diperhatikan untuk sedikit note, nanti ditulis apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita inginkan dalam kelas ini. Tulisannya bagus sedikit lah. Kelas ini sebentar. Ini contohnya saya sebagai gurunya. Kalian muridnya umpamanya berbodoh, ya, gitu ya. Nanti kita tempelkan, kita berikan satu-satu, kita evaluasi. Jadi kita sepakati bersama. Oke. Boleh. Sekarang? Kalau soal tadi kesepakatan dan keyakinan ya, kalau kesepakatan kita kan harus disepakati dengan kita sendiri bisa. Kalau keyakinan itu mereka yang membuat, karena kalau kesepakatan seperti dengan peraturan, belum keyakinan. Kalau keyakinan kita tawarkan dulu tadi, dulu yakin dari muridnya yang buat keyakinan ini nanti muridnya harus melakukan itu, gitu loh. Kalau kita mau menyepakati, kita maunya tadi kita membuat peraturan ini kita sepakati bersama. Ya, itu kan proses. Tapi kan dalam bentuk hasilnya kita nggak tahu. Anak itu maunya seperti apa. Kadang kalau anak itu kita bilang, nah kita harus hari gimana ya? Hari ini pakai sepatu hitam ya, berarti anaknya iya. Ya enggak? Umpamanya coba tanyakan. Nah kalau hari Senin kita kayak setelah ini ya, apa sepatunya hitam ya, pasti ada kerja ya, nggak mungkin nggak takut ya.
Tapi kalau udah keyakinan kita berikan apa sih yang dia rasakan, yang dia ungkapkan di dalam suatu tulisan atau apa, jangan jalannya. Itulah dia akan yakin bahwa saya yakin akan tidak akan datang terlambat. Satu aja. Itu beda cuma tipis, beda tipis lah kalau. Ya, kita coba membuat keyakinan kelas di kelas ini. Nanti kita coba keyakinannya, kita siapkan, kita tempelkan. Ayo yang sudah boleh maju, boleh tempelkan. Yang sudah selesai ini satu dalam banyak-banyak. Saya cuma contohan. Tempelkan, yuk. Biasanya ada kentangnya. Yang ada juga ada sih. Yang kecil aja. Bacanya dibaca. Tanda ini gimana ini banget ini. Kalau di sini kita dalam kantong, nanti di kantongin ya, itu bingkai, diplastikin, air begitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih banyak ini yang belum. Apa yakin? Nyontek dulu ya, nyontek ya Kak. Ya, dia kayak jadi keyakinan kelas dia. Ada kali itu. Nah, nyontek dulu Kak. Saya ngomong Oke, kita coba keyakinan apa sih yang dibuat ya? Yang pertama kita bacakan, nggak tahu dari siapa ada namanya. Gotong royong. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling bergotong royong. Yang kedua, selalu menjaga kekeluargaan ya. Selalu menjaga kekeluargaan. Kalau misalnya anak kelas 1 berdoa sebelum dan sesudah belajar, disiplin, hormat dan bekerja, saling menghormati, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, bertanya dengan cara bergantian, tidak semua bersama-sama, bertanya bersama-sama, menghormati guru dan teman, disiplin dan berakhlak mulia, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ya, silakan. Saling menghargai dan membantu sama lain. Nah, ini coba kasih pendapatnya. Siapa yang mempunyai disiplin dan berakhlak mulia? Dengan siapa? Ini maksudnya apa ini maksudnya? Ayo jabarin dulu Bu Indah. Belum tahu jawab ini ya. Makanya jangan susah-susah. Ayo belajar satu kalimat. Ya, saya mewakili kelompok 2. Ini bertanya, apa yang menyebabkan buruknya pendidik di era globalisasi? Ini tentang disiplin dan berakhlak mulia.
di mana anak-anak itu harus yakin bahwa dirinya pada diri masing-masing itu bisa melakukan disiplin. Dengan Agung Setiawan kelompok Jadi 2. setiap keyakinan yang kita buat, kita yakin bahwa mereka bisa disiplin, seperti itu. Nah, yang berakhlak mulia itu di situ menyangkut sudah hormat juga ya Pak ya. Dengan berakhlak mulia pastinya dia Apa yang hormat. menyebabkan Maka di situ maksudnya buruknya pendidikan di bahwa mereka era yakin globalisasi? bisa menghargai Tuh. dan menghormati keyakinan yang sudah mereka buat bersama-sama. Seperti itu. Budaya positif. Ya, terima kasih. Mungkin ini kita bisa simpulkan bahwasanya yang kita sepakati di kelas itu adalah yang pertama dari beberapa pendapat atau keynote yang kita pakai itu yang pertama pastinya adalah disiplin. Ya, ini bentuk kesepakatan kita, kelas kita adalah disiplin. Di mana disiplin itu menyangkut bagaimana kita bisa datang tepat waktu, ya, berpakaian rapi atau sesuai dengan atau yang ada di sekolah, disiplin. Yang kedua dari sini kita termasuk disiplin. Di sini ada saling menghormati. Dan menyayangi, saling menghormati dan menyayangi. Bagaimana cara murid itu menghormati kita sebagai orang tua di sekolah dan menyayangi Sambil dicari jawabannya Ibu ya. Kalau sudah anak-anak kita atau kita sebagai teman mereka yang saling menjaga. Itu keyakinan. Jadi ketika ada yang berantem atau ada yang kecicilan di situ, tunjukkan kesepakatan mana yang kamu langgar. Yang nomor 2. Jadi harusnya apa? Menghormati dan menyayangi. Kalau dia melakukan di luar ini, kita tanya, nah kalau melakukan seperti itu, maka kita yang yakini adalah saling menghormati dan menyayangi. Apa kamu merasa benar? Kita tunjukkan seperti itu. Dan tidak, itu menunjukkan mereka merasa bersalah. Kalau kita tunjukkan mereka sudah merasa bersalah, jadi jangan ulangnya lagi, jangan malu sendiri gitu. Itulah gunanya keyakinan kelas. Yang ketiga, dan kebersihan dan keindahan ini termasuk berarti dia apa? Peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan. Ya cukup, terima kasih Mbak Kirana. Peduli lingkungan. Nah, ini peduli lingkungan ini banyak ini. Tidak membuang sampah sembarangan. Harus tepat waktu, tidak lihat berserakan. Ya, tiga itu termasuk peduli lingkungan. Yang keempat, gotong royong nih. Gotong royong. Gotong royong. Ini gotong royong termasuk berarti ya. Komunikasi kelas juga dia masuk. Kalau ada pekerjaan berarti dikerjakan bersama-sama. fasilitas yang tidak Ya, bapak sama itu pas. Gotong royong. Apa yang terakhir apa ini? Ini di sini termasuk tradisi juga ya, yang disiplin. Berarti ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan menanggung jawab ya. Tanggung jawab ketika ada tugas yang harus diselesaikan. Ketika dia mengambil barang-barang di loker sekolah atau dimanapun harus merapikan kembali. Itu termasuk tanggung jawab di kelas. Umpamanya dia sudah berubah-ubah apa itu buku cetak apa, ya rapikan lagi dengan bentuk tanggung jawab tadi. Gitu. Jadi inilah bentuk keyakinan kelas yang di sini. Jadi
apa kita sepakat untuk ini? Sepakat, Pak. Nah, sepakat. Ketika kita sepakati, harus kita yakini di kelas dan harus jadi tanggung jawab bersama. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk yang kelas. Nanti ada materi selanjutnya akan disampaikan oleh direksi yang materi selanjutnya ya berarti ya. Oke, berani silakan. Iya, terima kasih kepada Pak Herman atas materi yang telah disampaikan. Di sini saya sambung lagi ya Bu. Ini mohon maaf ya Pak, saya langsung. Sebelum saya menjelaskan materi lagi, sepertinya ibu-ibu ini butuh sedikit sebentar ya. Tadi kan sudah disinggung sama Pak Herman tentang profil pelajar Pancasila. Apalagi yang sudah KKG, sudah menjalankan kurikulum merdeka, ini sudah pasti sudah bisa ya. Sudah pasti lupa, Bu. Sudah pasti lupa. Yang kemarin belum ingat, sekarang lupa. Coba kita ingat kembali apa profil pelajar Pancasila. Boleh dinyanyikan juga ya Bu. Dan kalau misalkan kita hanya membaca nanti lupa lagi. Coba kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi ada berapa profil pelajar Pancasila? Ayo Bu Lintang. Nah, ulangin. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Kayaknya Bu Lena tadi punya Bu sama Bu Ina. Ya nanti bisa menyusul ya. Coba saya punya pertanyaan sedikit aja pertanyaan sedikit. Cluenya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kalau 8 itu 2. Kalau 88 4. Dari mana pemilihan 4? Kalau 988 iya, pintar-pintar durasinya 7. Iya, kenapa kok apa kok ada 5? Karena belakangnya ada 5. Bumi itu bulat. Bisa kita lanjutkan ya Bu? Nyanyi lagi Bu. Nanti. Kita lanjutkan dulu ya Bu. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup sudah pasti ya Bu. Dari kita kesehatan, rumah, kemudian yang sudah pasti adalah makan, sandang, pangan, papan. Ya, dari kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan akan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kalau misalkan kita dalam suatu sekolah ini tidak ada kasih sayang dan rasa diterima, rasa kita diterima oleh suatu kelompok, bagaimana Bu? Rasa terasing. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup ini kalau tidak ada kenikmatan apapun, betapa menyajikannya. Nanti 5 kebutuhan dasar manusia ini akan kita hubungkan dengan contoh perilaku dari murid. Selanjutnya. Nah, tadi kan ada berapa 5 kebutuhan dasar Bu? 5. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini saya ada contoh yang kita hubungkan langsung dengan anak murid. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Contohnya boleh sama ini nanti kita analisis apakah termasuk yang mana kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan. Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang keempat, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dan yang kelima, aku merasa bangga dan keren. Nah, dari paparan 5 kebutuhan dasar tadi coba kita analisis. Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Berarti termasuk kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau apa sih? Coba kita lihat jawabannya nanti. Yang pertama, kesenangan. Yang nomor 2, perhatian yang seperti penguasaan. Sayang. Nomor 2, cinta kasih. Kasih sayang. Nomor 3, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Kebutuhan. Iya, maksudnya kebutuhan kebebasan, kesenangan, pengakuan, pengakuan. Nomor 4, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Kebutuhan akan apa dia? Kebebasan. Kemudian yang nomor 5, aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. Oke, kita sama-sama lihat jawabannya. 1, 2, 3. Iya, nomor 1 kesenangan, 2 cinta dan kasih sayang, kalau nomor 3 penguasaan, nomor 4 kebutuhan kebebasan, dan nomor 5 pengakuan. Pinter-pinter semua. Satu dapat 80. Kita lanjut lagi.
di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan. Seperti yang sudah dicontohkan tadi dari Pak Herman, contohnya siswa datang terlambat misalkan. Nah, dari siswa datang terlambat, kita kan pasti ada kontrol. Apa itu kontrol guru? Kontrol guru. Memantau. Jadi kita sebagai guru ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat satu persatu. Apakah posisi kita selama ini? Penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir. Tidak itu Bu. Kemudian lanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pembuat pemerasa bersalah. Nah ini kita bahasanya kita dengan lembut, tetapi kita seakan-akan membuat anak itu merasa bersalah. Dia yang bersalah, kita yang benar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Aduh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi dengan cara seperti itu kan pasti anak merasa, ya Allah, aku salah. Ibu guru yang benar. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini kita kontrol guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, contohnya misalkan kalau dia terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Ketika tidak mengerjakan tugas, ayo nanti tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu nanti sampai istirahat. Nah, apa yang telah kamu lakukan atau sanksi atau konsekuensi apa? Nah tadi kan dipantau, tugasnya harus selesai. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer kembali lagi, mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas? Kalau ada murid yang tidak mematuhi aturan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kita meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, dari posisi kontrol tadi pasti akan ada hasil yang telah kita lakukan kepada siswa. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Pasti hasilnya murid akan merasa marah dan dendam. Ketika kita menghukum, pasti perasaan siswa seperti apa? Iya, sedih. Pasti menjadi marah atau pendendam. Pasti kalau dihukum, kalau misalkan anak itu ada dendam, wah besok saya ulangi lagi nih. Kemudian yang kedua, membuat pemerasa bersalah. Tapi kan belum tentu kalau ada itu ya, tergantung orangnya. Ada yang tidak mengulangi lagi, atau ada lagi yang mau malah lagi. Membuat merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita disalahkan, terus disalahkan, wah saya berarti gagal nih menjadi murid. Tidak, saya tidak bisa membahagiakan orang lain.
Lanjut Pak. Nah teman, hasil dari teman, murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini adalah dampak positif kita ketika kita menjadi teman. Tetapi juga ketika kita sudah menjadi teman, pasti ada dampak negatifnya. Terkadang dia ya betul. Jadi bisa menjadi tergantung sama kita, bisa mengandalkan gurunya karena tidak disalahkan dia. Kemudian ada yang memantau. Kalau memantau ini kan konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian lagi Pak. Nah ini adalah posisi yang paling penting, posisi manajer. Tentunya juga harus membutuhkan proses untuk kita menjadi posisi kontrol seorang manajer. Karena posisi manajer ini kan guru itu harus tulus, kemudian untuk sabar ketika menghadapi anak-anak. Kita kembalikan lagi apa permasalahannya. Contohnya tadi kalau datang terlambat, kita saja sebagai guru ketika kita datang terlambat pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, iya, jadi kita tanyakan lagi apa penyebabnya. Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi untuk kita kembalikan lagi untuk mereka dapat menemukan sendiri permasalahannya. Ya nanti kalau buletan ditanya sama kalau buletan kan dari kepala sekolah nanti mencari sendiri solusinya. Datang selalu terlambat ya Bu. Bu yang pertama itu faktor A demi Allah Coba saya tanya di sini. Saya juga sebagai guru pasti belum jadi posisi sebagai manajer. Kalau ibu-ibu sekalian, posisinya yang mana Bu? Seringkali posisinya yang mana? salah Bu. Penghukum, teman, merasa bersalah, manajer, yang posisi mana Bu? Tidak bisa sesuai dengan tindakan apa Bu? Permasalahannya ya. Iya. Tadi kan sudah saya paparkan. Coba ini saya juga mau bagiin spin-off dulu lah. Menentukan posisi kontrol. Coba nanti dituliskan, kemudian ditempelkan lagi. Yang pertama pasti selalu yang terakhir selesai. Kedua, ayo bantulah demi Bapak ya. Ketiga, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi nanti Bapak Ibu tolong dituliskan di sticky note-nya. Nomor 1 itu posisi sebagai apa? Kan tadi ada 5 posisi kontrol itu. Nomor 1, Ini maksudnya 2, 3, 4. Ditempel lagi. maksudnya posisi yang ada di dalam sini Bukan. Posisi dari kalimat ini. Nomor 1 contohnya pasti selalu yang terakhir selesai. Tadi posisi yang mana Bu? Contohnya bukan lagi yang posisi kontrol. Coba Bentar lagi Pak. Yang ini mana Pak? pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, yang itu yang ada. Jawabannya sudah dapat barusan hukum teman ya. Pak, bisa lagi Pak, lebih dekat ya Pak. Ya tadi suruh Pak, ini gimana? Oke Pak, aku udah dapat dua tadi. Satu aja ya? Ya, satu aja dalam satu masalah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian ayolah bantu dari Bapak ya. Kita sebagai apa?
pasti selalu yang kemarin. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, boleh. Lalu kok juga dia kayak mana? Kayak mana? Ya, sama teman itu kan yang bukan yang orang satu kan orang jawab semua. Ya nanti mau ketika itu untuk itu tembok bukan boleh kalau belum boleh coba kita koreksi ya Pak ya. Nah, nomor satu pasti selalu nanti selesai itu adalah kalimat dari contoh pembuku. Kemudian yang kedua, ayo dong, ayo bantu bapak. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang terakhir tadi, apa yang akan kamu perbaiki? Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Kita sudah dalam posisi manajer. Oke, lanjut lagi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba kita tepuk P5. Apa itu P5? Kalau sudah benar ada nanti pelajarannya P5. Ayo, tepuk P5. Proyek Pancasila. Ayo, tepuk P5. Proyek penguatan program belajar Pancasila. Apa Pancasila 5? Project ya. Ulang kelas 1, 2, 3. Project penguatan program belajar Pancasila. Oke, kembali lagi ke laptop. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kemarin di KKG juga sempat dibahas ya Bu, segitiga restitusi. Ingat gak segitiga? Sudah pasti bentuknya segitiga. Ya bukan segi 5 Ibu. Segitiga restitusi. Nah ini dia segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita ketika ada murid yang berbuat salah, yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan mana yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tetapi segitiga restitusi ini tidak cukup kita laksanakan satu kali. Misalkan ada anak yang berantem, kita restitusi di dalam, kita lakukan kegiatannya atau langkah-langkahnya. Kemudian keluar nanti udah kumpulin lagi ya sama temannya. Jadi restitusi ini tidak cukup kita laksanakan hanya satu kali. Karena ketika restitusi kita tidak menyalahkan anak tersebut, kita menstabilkan dulu, ya nak, tidak hanya kamu yang berbuat salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan, mengapa kok kamu terus, mengapa kamu menghakimi temanmu, mengapa kamu kok berantem sama teman-teman gitu. Kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas, apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas kita. Nah itu kan tidak ada, kita tidak ada merasa bersalah gitu. Kita tidak menghakimi anak tersebut, makanya tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Nah, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya ya itu tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, tentunya ketika kita melakukan suatu hal atau kesalahan, contohnya tidak mengerjakan tugas atau tidak memakai seragam yang lengkap, pasti mereka mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, tadi mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Itulah tadi mengapa kita harus membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau anak berbuat salah, kita kembalikan lagi pada tadi sebuah keyakinan kelas yang kita sudah buat, yang sudah kita sepakati bersama untuk sama-sama saling dijalankan. Gitu. Nah itulah tadi pemateri yang bisa sampaikan. Sekarang mohon untuk satu orang aja lah ya, memberikan umpan balik dan refleksi dari paparan materi yang sudah kami paparkan, baik dari saya maupun Pak Herman. Silakan Ibu Ipon. Ayo, feedback baliknya. Silakan silakan nanti calon CGP juga. Ayo buat minum dulu ya. Itu namanya adalah suatu perubahan Refleksi dari saya materi yang pertama, berarti kita harus meningkatkan kembali kualitas diri kita, dan kita harus meningkatkan lagi level pembelajaran kita tentang kesepakatan kelas 2 keyakinan kelas yang sebelumnya kita belajar bahwa bukan tadi peraturan kelas, tetapi menjadi kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan. Kita harus belajar sama-sama, dan tentunya untuk yang kedisiplinan juga yang materi berusaha bahwa kita seringkali nih menjadi pembuku, tapi ada juga yang menjadi teman, ada juga yang menjadi membuat siswa merasa bersalah ya. Tetapi kita harus bisa mencapai level tertinggi, yaitu menjadi manajer bagi siswa. Bagaimana siswa bisa mencapai, siswa bisa tahu apa sih keinginan dia, apa sih tujuan dia. Mungkin dengan cara kita tanya dia itu cita-citanya apa, pelajari mimpi anak-anak kita, bahwa sebagai pendidik pasti kita senang, apalagi ibu-ibu di sini yang senior pasti senang kalau ketemu anaknya, oh ini dulu murid saya yang seperti ini, tetapi setelah ketemu ternyata sudah jadi polisi, sudah jadi anggota dewan, itu pasti ada kebanggaan tersendiri. Karena mungkin kalau kita lihat dulu itu
apa ya, kalau dilihat dari finansial itu kayaknya nggak ada harganya, tetapi peran kita itu sangat penting untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Allah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tema hari ini kita budaya positif. Budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita laksanakan, bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi harus selalu kita laksanakan. Seperti contohnya kita melaksanakan penyambutan anak di gerbang, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh budaya positif dari sekolah kita, dari SDN 7 Kelurahan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada tambahan dari Pak Herman, silakan. Oke, kita teruskan dari sebelum penutup, kita tutup. Untuk materinya, kita hanya mengingatkan bahwasanya budaya positif itu harus dilaksanakan di suatu instansi. Karena kita adalah sebagai agen perubahan. Kita melakukan perubahan dari yang kecil menjadi besar, yang penting ada perubahan. Dan sebagai pendidik, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa mengamok atau menuntut. Kita jadi didik adalah kita harus merasa dirindukan oleh murid. Itu tujuannya. Ketika murid sudah rindu dengan kita, dia akan menuruti apa yang kita mau. Kalau kita sudah mengenal hatinya, pasti dia akan menjadi milik kita. I love you, ada gitu. I see you. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi seorang murid? Kita berubah paradigma kita. Paradigma kita sebagai pendidik, pengajar, penuntut, pengamong, atau menjadikan semua generasi muda itu adalah sama. Adalah yang itu kita majukan. Di situ dan cara tadi ada kontrolnya, kita sebagai guru mengontrol dan sebagai manajer atau sebagai apa, kita di sini adalah seorang pendidik harus menjadi seorang manajer. Jadi jangan melukai hati seseorang. Dan kembalikan kepada diri mereka sendiri, dan mereka akan mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kita bisa bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.